silakan. Ini adalah waktu untuk sini adek. Jika sudah ada yang ada progres, katakanlah sudah mendapatkan topik, begitu, kemudian sudah membuat draft, isinya apa saja yang mau ditulis dalam masing-masing poin, kemudian ada kebingungan atau ada yang mau di-share pada kelompok yang lain, silakan. Ini ada Asti, silakan Asti. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini di mana Pak? Perwakilan dari kelompok 14 bersama Di atas, di sini ada kan ada mana? Jadi kami mengambil judul analisis pengaruh manajemen pelayanan PH Ocean View terhadap kepuasan wisatawan. Lalu pembahasan yang nantinya akan menjadi dalam karya tulisnya ada harga pelayanan, suasana, pemenuhan ekspektasi pengunjung, ketidaktepatan waktu, perilaku pengelola dan perilaku wisatawannya akan kami bahas di pembahasan. Mungkin seperti itu Bu. Untuk rumusan masalahnya, kemungkinan kami akan mengerjakan setelah judul ini disetujui oleh Ibu Handayani. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sudah ada basic konsep yang dipakai. Kan ada beberapa analisis yang dilakukan kepada terhadap beberapa bagian ya, semacam di dalamnya ada kepuasan konsumen, terus dan lainnya, itu ada konsep yang diatur tidak? Mohon maaf Bu, suara Ibu tadi bergema, jadi agak kurang jelas bisa. Ada konsep yang diatur untuk analisisnya tidak asing. Untuk konsepnya mungkin nanti akan ada kuesioner juga Bu, yang akan dilakukan kepada pengunjung yang pernah berkunjung ke HH Ocean View. Nanti isi dari kuesionernya terkait seberapa persen ingin kembali lagi ke sana dan seberapa persen kepuasan setelah berkunjung ke HH. Lalu juga kami ini berencana untuk mewawancarai pihak pengelola HH, bagaimana tanggapan dari wisatawan akan citra dari HH ini yang kian buruk seperti itu mungkin Bu. Dan nanti kami akan minta surat izin sepertinya Bu untuk nanti melaksanakan wawancaranya seperti itu Bu. Yang perlu di-note mungkin satu, landasan teori. Jadi kan ada beberapa poin yang mau dibahas kan, termasuk kepuasan pelanggan, kemudian beda dicari ada manajemennya juga. Nah itu analisis yang dilakukan perlu mengacu pada konsep tertentu, pada teori tertentu. Nah teorinya harus dulu. Ini sudah ketemu belum Mas? Untuk teorinya belum ditentukan. Tadi apa judulnya? Analisis pengaruh manajemen pelayanan HH Ocean View terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh manajemen ya. Ya. Jadi untuk judulnya bagian analisisnya dibuang saja. Jadi pengaruh manajemen PH itu terhadap kepuasan konsumen. Berarti ini nanti akan kuantitatif kemungkinan besar ya. Ini tidak asli karena tadi ada merencanakan menggunakan kuesioner juga kan? Ya. Dan kemungkinan kalau ada waktu kami akan observasi langsung mungkin ke sana. Kalau saran saya, kalau ada observasi kemudian ada wawancara terhadap manajemen,
ini nanti akan menggunakan metode itu akan pekerjaannya akan sangat banyak. Ada analisis berdasarkan kuantitatifnya ke pengunjung, karena ada kuesioner, kemudian ada analisis kuantitatif, wawancara dan observasi, begitu akan sangat banyak pekerjaannya. Jadi mending ini saja, kalau saya boleh memberi saran, tapi nanti tergantung kelompoknya juga. Gunakan satu metode saja, gunakan satu pendekatan saja, kuantitatif atau kualitatif, begitu. Kemudian sebelum itu cari dulu ininya, apa namanya, landasan teorinya. Jadi referensi penelitian terdahulu. Masih kuliah? Mereka kalau apa namanya, kalau pengaruh manajemen data ocean, pengaruh manajemen terhadap kepuasan pelanggan, ini kemungkinan akan kuantitatif. Cari metodenya, kemudian apa namanya, kalau bisa cari penelitian yang sudah ada kuesionernya, jadi nanti teman-teman dari kelompok 14 ini tidak perlu membuat apa namanya, kuesioner baru. Kalau kuesioner baru itu kan harus diuji coba terlebih dahulu, baru bisa diaplikasikan, begitu kan, harus diuji seberapa validkah ininya, apa namanya, kuesionernya, begitu. Nah, ini mending mencari yang sudah ada, kuesioner yang sudah ada, yang relate dulu topiknya terkait dengan pengaruh manajemen terhadap kepuasan pelanggan, itu kemudian dipakai, tetapi perlu ini lagi, apa namanya, disesuaikan dengan apa yang terjadi di Tuhan. Jadi yang pertama dari landasan teorinya, kemudian cari penelitian terdahulu yang serupa, begitu. Jika ada, sekaligus cari kuesionernya, jadi tidak perlu membuat yang baru lagi, tinggal mengaplikasikan ke HH disesuaikan dengan kondisi. Karena kalau apa namanya, penelitian terkait dengan pengaruh manajemen terhadap kepuasan pelanggan itu pasti sudah banyak, jadi saya rasa akan mudah gitu untuk mendapatkan referensinya. Kasih. Baik, terima kasih Bu Andrea. Ini akan kelompok 14 akan mendiskusikan terlebih dahulu. Izin bertanya Bu, terkait nanti konsulnya kan nanti minggu depan udah tentang misal ada yang ditanyakan, apakah langsung chat pribadi ke Ibu atau melalui Iswan? Terima kasih. Bisa langsung saja. Lewat email atau WhatsApp ya Bu? WhatsApp saja ya, tetapi mungkin nanti ada sedikit respon, karena minggu ini ada saya ada pada pagi, saya akan segera mungkin saya respon. Baik Ibu, terima kasih banyak atas tanggapan dan sarannya, sangat membantu. Terima kasih. Masih silakan jika dari kelompok lain. Jadi dari kelompok 14 sudah ketemu topik yang mau diangkat, begitu. Hanya saja itu tadi ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan. Ini juga berlaku untuk kelompok yang lain ya. Jadi kalau sudah ketemu topiknya, sudah ada permasalahan yang mau diangkat, begitu. Yang pertama dilakukan adalah cari landasan teorinya, kemudian cari penelitian terdahulu, lakukan literatur. Puan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sin aksen ya Bu, biar nyaman aja. Ya. Jadi saya dari kelompok 1. Mengangkat judi analisis
isu penglaris terhadap eksistensi warung mie ayam. Dia beli mie? Itu kan kayak ada apa ya, macam gosip lah di kalangan orang-orang di Jogja bahwa salah satu warungnya itu ini tuh warungnya ayam tidak itu loh, bisa salah satu wisata kuliner di Jogja. Katanya tuh pakai penglaris. Kami tuh mau kayak meneliti bagaimana dari pengelolaannya tuh bisa tetap eksistensi di tengah kayak banyak review-review negatif kayak disebutkan. Kemarin itu sebenarnya belum kami tentukan teori apa yang mau dipakai, tapi kemarin coba nyari-nyari pustaka itu lumayan banyak tentang kayak penelitian bagaimana pengaruh dan pakai review negatif, terus bagaimana untuk akhirnya kayak apa ya, pengelolaan dari gimana cara memilih dari review negatif itu tuh baiknya itu seperti apa. Kemarin juga ada kami dapat penelitian tentang kayak penglaris itu juga ada. Kira-kira itu gitu nggak ya? Sebenarnya bisa saja itu, hanya saja nanti apa namanya, jangan terlalu fokus ke ininya, ke apanya ya, antropologi ini kalau saya lihat kan lebih ke antropologi gitu ya penelitiannya. Nanti tolong lebih difokuskan ke hospitality-nya gitu. Jangan karena kita basicnya kan pariwisata, kemudian ini masa hospitality begitu, tolong lebih diangkat ke ya ke hospitality industrinya, ke hospitalitasnya begitu. Jangan terlalu fokus, nanti takutnya lebih menjurus ke penelitian antropologi. Sebelum bertanya boleh nggak Bu? Sekalian nambahin Iswan. Silakan. Kalau misalnya kami ambilnya kayak fokusnya di pemulihan citranya Bu, gimana? Kayak strategi orang mie ayam untuk pemulihan citra. Nah ini aku udah dapat apa namanya teori dari mana ya? Dari William L. Benoit tentang pemulihan citra itu account, excuse, dan apologize. Oke, ya itu nggak masalah. Bisa masuk. Tapi balik lagi, sebenarnya kan itu lebih ke bagian ini ya, apa namanya, PR dan sih, seperti itu, pemulihan image gitu. Tetapi Iya Bu. PR itu juga bagian dari hospitality industry, itu juga ada bagian PR-nya. Nah, tugas kalian tetap jangan hanya fokus kepada PR-nya saja, tetapi juga angkatlah hospitality-nya. Maksudnya paham tidak? Jadi tetap kalau kalian mau membahas bagian PR-nya, it's okay. Tetapi jangan hanya fokus ke PR. Oh, bagaimana memulihkan image. Nah, tetapi apa pentingnya image itu terhadap hospitality industrinya, kemudian kontribusinya apa sih sebenarnya, pentingnya apa, begitu. Itu perlu kalian angkat juga. Paham tidak maksud saya? Penelitian kalian tetap bisa dilakukan, jadi kalau mau akhirnya fokus ke apa namanya, pemulihan citra, oke, tidak apa-apa, masih bisa masuk begitu, tetapi tolong tetap diunggulkan, tolong tetap ditamakan hospitality industrinya. Jangan sampai kita apa namanya malah terjebak, karena sebenarnya kan di hospitality maupun tourism industry itu kan bisa dikaji dari berbagai hal, bisa dikaji
dikaji dari antropologi, bisa dikaji dari sejarah, bisa dikaji dari arsitektur begitu, kemudian bisa dikaji dari sisi komunikasi gitu, dari ekonomi, tetapi jangan lupa utama kita adalah hospitality-nya gitu. Jangan kita hanya sebagai objek saja, kita di situ sebagai objek saja, jangan hanya. Sudah paham Anur sama Iswan? Izin menurut saya Bu, berarti kayak kita buatnya pengaruh isu tersebut terhadap terhadap eksistensi si industri tersebut, industri restoran gitu, jadi kasusnya warung mie ayam itu. Bisa seperti itu, tapi tidak harus pengaruh ya, karena kalau pengaruh nanti pendekatannya sama dengan aksi tadi. Ya, rencana kami mau melakukan metode penelitiannya secara kualitatif gitu, jadi fokus terhadap pengolahannya nanti di sana. Iya, bisa seperti itu. Ya. Oke, Ihsan mau nambahin nanya nggak? Jadi ini Bu, kayak misalnya itu menyimpulkannya Bu, jadi kayak nanti itu dari misalnya kami meneliti tentang bagaimana mereka tuh tetap eksistensi, bagaimana mereka memulihkan citranya gitu kan Bu. Tapi kayak dikaitkan dengan kayak masuk nggak sih Bu, kayak misalnya kayak langkah-langkah mereka dalam pengelolaannya di warung mie ayam itu supaya bisa tetap eksistensi kayak gitu. Iya, bisa seperti itu. Jadi strategi memperbaiki citra, strategi perbaikan citra oleh apa gitu, menanggapi itu tadi, ini apa sih tadi, kesugihan bukan penglaris, penglaris gitu. Jadi bisa dibahas sebenarnya kalau di restoran apa sih sebenarnya efek dari isunya gitu, tetapi kajiannya dari sisi PR, teorinya dari PR itu tadi gitu. Tetapi kita tetap fokus ke hospitality, bisa menggunakan seperti itu. PR yang maksud Ibu tuh public relation. Iya, tapi kan public relation itu kan mereka ada beberapa kajiannya terkait dengan penanganan krisis, kemudian ada public management juga, terus ada juga itu marketing yang secara tidak langsung itu, setahu saya itu masuk bisa, termasuk citra itu tadi bagian dari citra. Kalau marketing secara langsung seperti sales call, kemudian penggunaan brosur, jadi itu masuknya ke marketing. Tapi kalau secara menjaga nama baik, kemudian komunikasi dengan pihak eksternal, itu masuknya ke pihak, setahu saya. Ada lagi Anur dan Puan dan mungkin anggota dari kelompok satu lainnya. Satu itu ada Anur, Puan, dan yang sama Faya. Untuk saat ini cukup Bu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain yang kami tanyakan boleh Pak. Iya, oke, silakan. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama selanjutnya ada tanya, silakan. Bu, saya izin off-cam dulu. Saya dari kelompok 2, sama teman saya itu ada Huda,
ada berita sama ada klasifikasi. Nah, jadi gini Bu, di kelompok kami itu belum menentukan topik sebenarnya, karena kami itu kesulitan di bagian mencari tempat untuk dijadikan studi kasus gitu. Karena kan kami ini di kelompok kami itu 4 orang, 3 orangnya itu orang luar Jogja Bu, jadi kayak masih belum tahu gitu beberapa tempat-tempat di Jogja yang kayak memiliki isu gitu. Terus kayak kurang update gitu lah dengan kondisi-kondisi wisata atau misalnya hospitality industri di Jogja gitu. Jadi setelah bingung dan keluarlah satu dua nama gitu, ya pasti kan yang keluar pertama itu kayak pertama, kedua, dan ketiga itu adalah tempat-tempat wisata yang memang masalahnya udah terkenal kayak HH gitu misalnya gitu kan. Tapi kan pasti kalau udah ngambil yang kayak tadi asli mereka juga ngambilnya kan HH gitu. Jadi kami ini sekarang mau konsul ke ibu apakah boleh kami ngambil tempat ini, apakah boleh ngambil tempat itu gitu. Menurut ibu apakah tempat tersebut cocok gitu menjadi hospitality industry dan patut diteliti gitu. Jadi kami setelah berdiskusi yang tidak panjang, kami pikir apakah boleh kami ambil swalayan Wirausaha kampus sebagai topik paper. Karena kan tujuannya ini disuruhnya bahas tentang critical issue di hospitality management. Berarti kan kita fokus di hospitality managementnya kan Bu. Nah terus ini akibat kurang bahan Bu. Terus jadi kan seperti yang banyak mahasiswa tahu, kalau misalnya di Wirausaha kampus itu pastinya banyak, pegawainya juga lumayan, nggak begitu sedikit gitu ya. Nah tapi kasir banyak, semuanya hidup tapi antriannya panjang banget gitu. Itu kenapa gitu kan? Itu yang sebenarnya mau dibahas. Terus kayak kami mau mungkin kalau setelah di approve mungkin kami bakal bahas tentang testimoni dari pelanggan yang sudah ngantri lama-lama, apakah mereka kayak mungkin sama kayak kelompoknya nanti bakal memberikan visioner tentang kayak apakah kalian akan belajar di sini lagi, apakah kayak pegawai di sini membantu kalian gitu, kayak mungkin gitu-gitu Bu. Cuman ya mungkin karena kami masih bingung topiknya, jadi mungkin ke yang bagian belakang-belakangnya belum kepikiran gitu. Oke. Pertama, lokasi itu nanti dulu ditentukannya. Teman-teman harus mencari permasalahannya itu. Permasalahan apa ini yang mau diangkat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah menentukan tadi permasalahan yang mungkin bisa diangkat, ya, itu carinya di mana? Baca tuh literatur, penelitian terdahulu begitu. Itu akan sangat membantu memberikan ide. Kemudian yang selanjutnya, penelitian juga harus dilakukan di Jogja. Katakanlah teman-teman ini masih di lokasinya masing-masing, di kota masing-masing begitu. Bisa diangkat salah satu, kalau sudah ketemu permasalahannya, itu bisa diambil salah satu contoh studi case-nya di katakanlah di kotanya Tania begitu. Nah, teman-teman yang lain kan meskipun belum tahu lokasinya, tetapi bisa membantu membuat instrumen penelitiannya, bisa membantu analisisnya begitu, jika sudah ada datanya. Oke, berarti maksudnya itu tadi kalau misalnya saya ngambil studi case yang misalnya kan di kelompok saya kan ada yang dari Pekanbaru gitu misalnya. Nah berarti kalau misalnya saya ngambil studi case-nya dari Pekanbaru, berarti teman saya yang di Pekanbaru dia akan observasi ke lapangan gitu Kak Bu. Terus sisanya yang lain membantu lewat paper dari
maksudnya membantu si teman saya yang di Pekanbaru ini lewat menuliskan papernya atau membantu dia untuk mencari masalah-masalah yang harus dia temukan atau yang harus gimana ya, membantu untuk menuliskannya ke dalam paper gitu, masalah-masalah yang dia temukan di tempat tersebut. Ya, begitu. Jadi permasalahan ini ditentukan dulu bersama, didiskusikan bersama. Kita mau mengangkat masalah apa ini, begitu. Kemudian katakanlah tadi temannya yang di Pekanbaru, kalau contoh tadi mengenai contoh seperti punya Asti tadi tentang pelayanan manajemen terhadap kepuasan pelanggan, begitu. Kemudian yang di Pekanbaru bilang, di sini ada nih yang bisa diangkat nih, lokasinya bisa diambil, gitu. Yang ke lapangan tidak harus ke empat-empatnya, yang ke lapangan tidak harus ke keseluruhan anggota, begitu. Tetapi yang lainnya itu harus tetap support, bekerja sama. Tadi yang saya sampaikan, membuat instrumen penelitiannya, gitu. Kalau penelitiannya kuantitatif harus hiperkuesioner, katakanlah, ya itu tugas bersama untuk merumuskan. Jadi tidak harus yang ada di lokasi yang semuanya, karena kamu yang di lokasi, kamu dong yang bikin latar belakang, kamu dong yang bikin instrumen penelitian, kamu dong yang analisis, gitu. Tidak harus seperti itu. Yang ke lapangan bisa satu, kemudian yang lainnya support bagian yang lain. Karena kalau sudah ada data, gitu, instrumen sudah di tangan, tinggal pengambilan data, begitu, itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan katakanlah contoh nih, saya penelitian kan asisten peneliti saya, begitu, untuk ke lapangan, tidak harus saya sendiri. Kemudian selanjutnya setelah data diambil, kemudian dilakukan analisis data, kemudian penyusunan artikel segala macam, itu bisa dilakukan bersama. Tania. Berarti pertama kami itu harus kami sekarang nih harus nentuin dulu masalah yang mau diambil, habis itu kami baru nyari artikel-artikel, kira-kira artikel-artikel yang udah membahas tentang masalah tersebut, dan baru kalau misalnya ada tersebut satu nama tempat, baru kami bakal ambil tempat tersebut, gitu maksudnya. Sebenarnya tadi step kedua yang kamu sampaikan, menemukan artikel-artikel itu bisa di awal dulu, cari sebanyak mungkin artikel yang terkait dengan hospitality management. Dari situ bisa brainstorming, kiranya apa nih yang bisa kita angkat, gitu. Nah, setelah itu tadi ditentukan permasalahannya, baru nanti cari referensi artikel yang benar-benar terkait dengan topik. Oke. Ya udah dapat pencerahan saya, Bu. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Tania. Selanjutnya ada Sheila Aji. Baik Ibu, terima kasih. Saya Sheila dari perwakilan kelompok 11. Ingin konsultasi mengenai konsep yang akan kelompok kami bahas ini mengenai analisis operasional Kampung Batik Giriloyo tersebut. Mungkin nanti dalam pembahasannya, karena sebelum kita mencari tentang Kampung Batik Giriloyo ini seperti apa, kita sudah melakukan studi literatur mengenai jurnal-jurnal sama studi sebelum penelitian sebelumnya, gitu. Kami jadi bisa menentukan bahwa kayak ada bagaimana analisis manajemen dalam Kampung Batik Giriloyo sendiri sebelum kita membahas mengenai hospitality-nya untuk wisatawan. Misalnya kalau dalam manajemennya sendiri ini kayak bagaimana gaya dukung lingkungannya, akibatkan limbah batik itu ya, maksudnya mencemari lingkungan, gitu. Sama bagaimana kayak pembahasan manajemen stok
dampaknya seperti kesehatan sama efek dari membatiknya itu seperti apa, yang mungkin kan itu bisa saja mempengaruhi kita juga wisatawan. Jadi mungkin kita juga akan mengangkat kayak kelas pembatikannya itu kan mereka mengadakan kelas batik gitu untuk wisatawan. Jadi nanti kita mungkin akan berorientasi pada sisi tersebut. Fokus pada kegiatan kelas membatiknya saja ya. Bagaimana? Kita fokusnya ke manajemennya itu sama fokusnya ke manajemen kelas batiknya, manajemen pengelolaan. Kenapa hanya fokus tadi pengelolaan manajemen secara keseluruhan dan juga manajemen kegiatannya gitu kan ya? Tapi kenapa hanya satu itu gitu? Yang saya bingungkan adalah ini kamu membahas sesuatu yang besar, manajemen secara keseluruhan, kemudian ada satu part kecil saja, yang lain padahal ada part-part kecil juga. Kenapa hanya satu part kelas membatik saja? Mungkin bagian yang manajemen bagian besarnya itu kita akan membahas mengenai pengaruh lingkungannya, terhadap staffnya bagaimana begitu. Baru nanti akan kami kaitkan kepada hospitality-nya yang terkait pada yang kelas batik. Karena mereka kan selain menjual kain batik, mereka juga mengadakan kelas batik untuk wisatawan. Ya, itu masih jadi pertanyaan saya, kenapa keseluruhan terus ada itu bagian kecil yang dibahas. Kalau saya malah kepikirannya kalau tadi yang kamu sampaikan terkait dengan lingkungan, kemudian ada terkait dengan kesehatan karyawan seperti itu. Saya jadi ingat pertemuan kita sebelumnya mengenai sustainable manajemen pada hospitality industry gitu. Kenapa tidak mengangkat ke sana, Sheila? Kita juga masih itu sih Bu, ini masih kayak konsep secara kasar, mungkin nanti kita akan gali lebih lanjut gitu. Karena kelompok kami juga kemarin baru melakukan kayak studi literatur, cari-cari kira-kira kasus-kasus yang ada di kampung Batik Sriloyo sendiri ini apa yang bisa kita bahas dalam kaitannya kajian hospitalitas seperti itu. Mungkin nanti saran dari Ibu yang mengenai sustainable manajemennya akan kami perdalam lagi, cari lagi. Nah, itu tadi salah satu fungsi dari ketika kita melakukan literatur review ya. Jadi ada kita untuk bagian awal itu bisa sebagai brainstorming kita dalam menentukan topik apa yang mau kita bahas. Biasanya kita akan mendapatkan ide dari sana, dari penelitian terdahulu. Jadi biasanya kalau penelitian terdahulu itu membahas topik A gitu, kita tidak harus membahas topik A tersebut dari sisi seperti yang diangkat oleh penelitian terdahulu. Tapi di artikel tersebut biasanya disampaikan, penelitian kita itu kekurangannya ada di bagian A. Jadi nanti penelitian selanjutnya itu bisa mengungkap yang bagian A yang belum kami ungkap pada penelitian di paper ini. Jadi biasanya bisa seperti itu. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi ketika semakin banyak paper yang dibaca itu biasanya idenya akan semakin banyak, itu akan semakin banyak topik yang ingin dibahas. Nah, teman-teman, saran saya itu fokus ke satu topik yang khusus begitu, yang spesifik, tetapi analisisnya dalam, dibandingkan teman-teman membahas sesuatu yang besar, tetapi
analisisnya itu kurang dalam. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Sheila. Selanjutnya ada Dina. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina, perwakilan dari kelompok 4 dengan mengambil topik waste management dan pengelolaan setelah dan tugas pada hotel begitu. Dan kami setelah mencoba untuk membaca literatur yang ada, kan sampah makanan, limbah makanan itu berpengaruh pada sustainable juga ya Bu. Dan kami ingin membahas tentang kan sempat pada masa pandemi ini hotel-hotel banyak yang istilahnya memiliki inovasi untuk lebih menekankan pada segi food and beverage-nya begitu. Lalu kami ingin mengetahui dari segi limbah makanan dan kan banyak hotel juga yang akhir-akhir ini join tren all you can eat begitu. Jadi kami ingin mengetahui pengelolaan dari limbahnya dari segi manajemen hotel begitu. Berarti sudah ini ya, sudah melakukan literatur review sebelumnya. Sudah Bu. Mungkin ada saran dari Bu Hayani atau lokasinya sudah ditentukan? Untuk lokasi kami sementara memiliki 3 kandidat begitu karena kebetulan yang kami hubungi ini hotel berbintang begitu, jadi kami coba untuk menghubungi satu-satu apakah nanti dalam waktu dekat bisa melakukan wawancara atau bagaimana nanti kami akan menghubungi lebih lanjut gitu. Ada ini nggak pernah tahu ada link dari prodi tidak hotel-hotel yang memungkinkan? Ini di Jogja apa di mana? Kalian Jogja, mau di Jogja ya? Ya. Sebenarnya kalau tentang waste management seperti ini tidak banyak hotel yang mau membukanya. Tapi kalau ada link itu kemungkinan bisa dibantu, kemungkinan. Terus iya itu. Tapi kalau untuk idenya topik yang diangkat itu sangat bagus terkait waste food management terutama, karena selama ini yang kita tahu ada beberapa itu yang mereka masih semacam di recycle gitu, makanan yang ada di recycle. Contoh ayam yang awalnya katakanlah dibuat sup begitu, kemudian ketika supnya nggak habis, ayamnya nanti digoreng begitu, diambil ayamnya saja terus digoreng, kemudian setelah kalau digoreng nggak habis nanti akhirnya dibumbu, katakanlah bumbu asam manis begitu, biasanya di recycle. Kemudian ada juga yang akhirnya didonasikan begitu, tetapi tidak banyak, tetapi ada juga yang langsung dibuang. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing manajemen. Tapi kalau kalian tahu ada link, itu akan memudahkan. Kalau boleh tahu 3 lokasi itu, 3 kandidatnya itu mana saja? Yang pertama itu ada Marriott Hotel, yang kedua itu ada Prima Inn, yang ketiga itu ada Horizon Malioboro. Tapi alhamdulillahnya dari situ kita memang ada link, sehingga ya insya Allah dari studi tersebut akan bisa membuka narasumber ya karena biasanya agak sulit ya mereka, apalagi terkait dengan waste management. Oke, ya kalau ada link bagus Dina dan teman-teman, jadi bisa langsung menuju ke pihak tersebut
untuk ditembusi awalnya, kemudian nanti diminta mengarahkan ke bagian yang terkait. Tapi idenya sangat bagus. Baik Bu, terima kasih. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Mungkin itu saja Bu, nanti kalau setelah wawancara atau setelah di tengah kami menyusun esai itu kami mengalami kendala, kami akan menghubungi Bu Handayani. Good luck Dina dan teman-teman. Terima kasih. Ada Akila dia. Baik Bu, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Sangat jelas. Baik, terima kasih Bu. Jadi kami dari kelompok 8 ini sebenarnya waktu tadi saya mendengar idenya judul dari esainya Asti, saya kaget karena sama tetapi berbeda lokasi. Lalu tadi saya sempat berkonsultasi dengan teman-teman yang lain, itu mau menyorot tentang analisis pengaruh pengelolaan pelayanan Museum Sono Budoyo terhadap keberlanjutan museum itu sebagai destinasi. Jadi nanti kan kalau di Museum Sono Budoyo itu setahu saya kalau misalkan tujuannya adalah kunjungan, itu biasanya selalu ada tour guide, baik itu yang sudah resmi maupun yang masih bahasanya anak-anak yang sedang magang gitu, untuk ini memandu para pengunjung yang datang ke sana. Nah, di sini nanti kami akan menyoroti bagaimana apakah tour guide itu memang semuanya sudah diberikan arahan yang jelas oleh Museum Sono Budoyo dan sejauh apa pengetahuan mereka terhadap peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Sono Budoyo yang bisa mereka sampaikan kepada wisatawan, kepada pengunjung yang datang. Setelah itu intinya nanti kami juga akan membahas tentang kepuasan pengunjung, apakah mereka sudah bisa mendapatkan ilmu, seberapa dalam mereka mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh tour guide-nya itu. Kalau dari kelompok kami kira-kira itu. Jadi fokus ke tour guide ya? Iya, lalu nanti kami juga akan fokusnya ke keberlangsungan, apakah jika kan jadi begini Bu, saya itu pernah ada pengalaman, jadi yang menjadi tour guide saya itu masih anak magang dan belum banyak tahu, jadi ketika ditanya ini dan itu tuh masih dijawab, oh kalau ini saya kurang tahu karena saya bidangnya bukan di sini. Nah, hal-hal seperti itu kan otomatis akan menurunkan kepuasan pengunjung terhadap tempat, terhadap destinasi tersebut. Nah, itu nanti yang kami sorot itu akan lebih ke ini, bagaimana cara Museum Sono Budoyo itu menangani hal-hal seperti ini. Lalu setelah itu juga apakah apabila hal ini terus berlanjut, maksudnya seakan-akan tour guide yang masih magang itu masih kurang briefing dari Museum Sono Budoyonya sendiri, dan apakah itu bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan yang datang ke sana. Kira-kira begitu. Manajemen kan luas ya, jelas. Jadi kamu mau fokus terhadap itu tadi pemanduannya, bagaimana? Karena tadi Iya, saya masih belum menangkap karena
Jadi kamu menyampaikan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh manajemen terhadap anak magang di pemanduan, kemudian bagaimana cara mereka mengelola anak-anak magang tersebut, kemudian ada juga di bagian akhirnya itu apa namanya, kepuasan pelanggannya. Kalau saya melihatnya ini ya, itu bisa dijadikan dua artikel, judul artikel yang berbeda. Satu manajemen trainee, kemudian yang kedua kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pemandu di Sono Budoyo. Baik, Bu, kalau misalkan ya, tadi saya juga sebenarnya di awal kami ini menentukan judul yaitu tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ini, pemanduannya ini. Tetapi tadi kok jadi mirip nih dengan milik kelompok ASKI, jadi makanya jadi berkembang ke arah sana. Kalau misalkan saya mengambil topik yang sama dengan kelompoknya ASKI, yaitu tentang kepuasan pelanggan, karena sebenarnya di sini juga sudah ada survei kepuasan masyarakat terhadap kunjungan ke Sono Budoyo itu, yang mungkin nanti bisa kami akses sebagai sumber dari penelitian kami ini. Apakah itu tidak apa-apa bukan misalkan fokusnya hampir sama dengan kelompok lain? Kalau mengenai kepuasan pelanggan, kepuasan customer begitu, kan sebenarnya kepuasan itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Contoh tadi karena pelayanannya, kemudian mungkin karena fasilitas yang diberikan, kemudian ada juga harga, terkait dengan harga seperti itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Sebenarnya tidak masalah saja. Jadi yang perlu difokuskan adalah itu tadi, kamu mau fokus kemana gitu. Yang perlu diperhatikan adalah kalian mau fokus kemana. Tentukan dulu itu permasalahannya, karena kalau tadi terkait dengan pelayanan yang kurang maksimal oleh trainee itu, mungkin trainee-nya baru 1 minggu di sana, kemudian dilepas sendiri oleh tour guide aslinya, edukator museumnya begitu. Nah itu tadi bisa saja kamu menguliknya dari sana, kepuasan pengunjung terhadap pelayanan trainee, misalnya trainee saja, bukan pemandu secara keseluruhan. Kalau pemandu secara keseluruhan yang ada di Museum Sono Budoyo kan ada beberapa, itu ada museum edukatornya, mungkin juga ada pemandu yang dari Sono Budoyonya, karena kalau museum edukator itu biasanya itu dari pegawai dari pusat, dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian jadi satu lagi itu apa ya? Bentar, saya mencoba mengingat satu lagi. Tadi kalau datanya sudah ada, sudah diketahui, itu loh kepuasan masyarakat, itu secara kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap Sono Budoyo itu sudah ada datanya. Mungkin itu hanya sebatas gambaran saja, karena kamu fokus ke
pelayanan training. Tapi kalau kamu seutuhnya mau menggunakan itu sebagai datamu begitu, kan sudah diketahui seberapa besar kepuasan wisatawan, seberapa besar kepuasan pengunjung. Kenapa harus diteliti lagi? Berarti untuk datanya itu mungkin bisa disisipkan garis besarnya, lalu kami tetap mencari data baru. Kira-kira begitu ya, Bu? Ya, datanya harus tetap baru karena itu sudah ada. Itu kan termasuk juga hasil penelitian, kan ada survei yang dilakukan oleh Zona Budaya untuk mengetahui kepuasan customer. Kalau kamu menggunakan itu secara mentah, terus ini loh tampilannya, datanya gitu. Terus itu kan data yang berbeda, itu kepuasan customer secara menyeluruh, secara keseluruhan gitu. Dan kamu hanya fokus ke satu hal, yaitu pelayanan training. Kalau kamu mau menggunakan itu mungkin bisa dijadikan data awal saja, tapi tidak murni menggunakan data itu sebagai datamu. Baik, Bu. Mungkin untuk saat ini berarti kami akan tetap fokus ke pelayanan terhadap training, dan karena kami juga masih sebenarnya itu belum 100% fix ingin mengambil judul itu, mungkin nanti misalkan kami ada keputusan yang berbeda, kami akan menghubungi Bu Handayani, begitu, Bu. Apakah boleh? Sangat diperbolehkan. Baik. Terima kasih banyak atas saran dan juga sudut pandang dari Bu Handayani. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Salam, sama-sama, Gila. Selanjutnya ada Muhammad Pak. Ya. Jadi saya dari kelompok 9 kan. Kelompok kami itu ada kepikiran itu, Bu, buat membahas, kan ini tentang vertical issue ya, coffee shop ya, yang ada di Yogyakarta. Seperti yang kita sudah tahu bahwa sekarang itu banyak sekali munculan coffee shop gitu kan yang ada di Yogyakarta, apalagi yang dekat-dekat UGM itu kan kayak seperti daerah Pogung itu banyak sekali coffee shop baru yang maupun yang sudah lama. Jadi kita rencana mau membahas tentang coffee shop yang lebih ke banyak kan coffee shop yang baru itu mungkin dari sisi hospitalitasnya itu masih sangat kurang kayak gitu. Terus kayak membahas tentang gimana sih strategi persaingan antar coffee shop yang kita tahu sekarang sudah sangat banyak. Terus kayak nanti kita rencana mau ada mungkin wawancara dengan salah satu coffee shop di Tubuh, karena mau supaya tahu sih pandangan tentang isu-isu coffee shop ini. Terus kayak kenapa coffee shop itu bisa sangat viral mungkin sehingga banyak bermunculan yang baru, terus apa pengaruhnya dan ini terhadap industri hospitalitas gitu sih, Bu. Sebenarnya mau tanya aja ke Bu Handayani, apakah ada masukan atau saran atau atau mungkin ya konsul aja sih, Bu, kayak gitu. Idenya sangat bagus, Pak. Hanya saja itu saja masih terlalu general gitu. Sepertinya mau mengangkat semua hal terkait dengan coffee shop begitu. Saya sarannya sih hanya fokus ke bagian tertentunya saja gitu. Mau fokus ke marketingnya, kemudian atau fokus ke
ada variasi dari produknya, kemudian pemilihan tempat termasuk apa namanya, mungkin setting tempatnya juga begitu tuh. Sebenarnya bagian dari marketing. Kalau teman-teman sudah pernah belajar marketing itu ada paling tidak ada 3P. Sekarang sudah jadi 7 kalau tidak salah, itu price, place, dan price, place, product, and promotion. Gitu. Paling tidak ada 4 tersebut yang sekarang sudah bertambah banyak menjadi perintilan-perintilannya sudah menjadi, kalau tidak salah. Nah, itu lebih baik fokus ke salah satu halnya, apa persaingannya, kemudian strategi menghadapi katakanlah pemulihan apa ya, pendapatan begitu setelah COVID atau apanya begitu. Silakan fokus ke salah satu hal saja, Pak. Baik Bu, kemarin sih soalnya ya memang masih agak bingung sih, mau lebih dibahas tentang kepengaruhnya terhadap trennya atau apanya. Mungkin orangnya sudah lumayan memberikan pandangan kebanyakan, mungkin kayak ya, kami itu mengangkat trennya itu karena gaya hidup yang nanti jadinya strategi marketing. Bisa seperti itu. Terus jangan lupa cari literatur yang sesuai dengan itu. Dari sana cari satu dua atau 3 begitu, tidak perlu terlalu banyak terlebih dahulu. Itu nanti dari situ kamu bisa menentukan metode apa sih yang sekiranya bisa kita pakai untuk mengungkap topik yang ada gitu. Kalau kamu mau menggunakan trennya, mau membahas trennya gitu, ya fokus ke sana saja dan cari literatur yang sesuai. Biar nanti ada gambar atau kalau topiknya seperti ini kita bisa menggunakan metode ini untuk benar-benar menggali. Nah, itu. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya ada Duka Indah. Silakan. Terima kasih Bu Melania atas waktunya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas dulu ya. Ya. Jadi kalau dari kelompok 6, sebenarnya kami sudah punya gambaran ingin mengangkat judul apa, namun kami masih bingung apakah judul ini bisa kami angkat untuk tugas kali ini. Kami berencana ingin mengambil judul analisa adaptasi manajemen homestay di Borobudur. Mengingat Borobudur ini kan masuk ke destinasi prioritas sehingga lingkungan sekitarnya itu lebih beradaptasi dengan perkembangan yang ada di Borobudur. Kemudian kami nanti fokusnya ingin berfokus di standarisasi fasilitas homestay di area Borobudur di sana. Kemudian nanti kami ingin metodenya berdasarkan observasi dan wawancara dan internet seperti wawancaranya. Nanti kami akan melakukan wawancara ke owner-owner homestay yang ada di sana dan juga dari observasi Borobudurnya juga, karena kami ingin mengetahui kira-kira setelah ditentukan kalau Borobudur ini masuk ke destinasi prioritas tuh sudah ada pengembangan apa saja yang terjadi di sana. Seperti itu Bu. Kira-kira apakah judul ini bisa kami tindak lanjuti ya untuk terkait dengan fasilitas tadi apa? Standarisasi fasilitas homestay ya? Iya. Ya. Nah, kalau untuk standarisasi fasilitas homestay itu bukankah sudah ada standarnya? Itu dari paragraf ya. Kalau homestay itu minimal ada ini.
Siapa nih? Ada kriterianya. Dosa. Enggak. Yang Kan mau yang dijelaskan di bagian mana? Kelinci. Di sini kita enggak kan kelinci tuh. ngomongkan gitu apakah homestay di sana tuh sudah sesuai dengan standarisasi yang sudah Banyak kali ditetapkan kamu ikut oleh para banget. project seperti itu. Iya. Satu aja. Ini Bisa homestay yang ada. dikelola oleh Balkondes apa homestay yang dikelola oleh Pakai bisa ngebuka. desa wisata Buka atau deh, yuk kita makan bareng-bareng. apa? Homestay yang mana? Kami sebenarnya Sendiri. nanti yang berfokus ke homestay yang dikelola personal oleh sendiri. Ya, terus berarti mau ada beberapa homestay yang Ya, Terus? kan jadi ampun. yang mau dibahas apanya? Mau dibahas lebih lanjut terkait itu tadi sesuai atau tidaknya gitu, dengan standar yang ada. Kemudian terus apakah kalau tidak sesuai kenapa? Setelah standarisasi nanti mungkin kan akan lebih marketingnya karena kan mengikuti perkembangan berbagai juga, jadi keberlanjutan dari industri ini kan dipertanyakan apakah bisa bertahan terkait sekarang kan Duduk sini, Dek. apa pakainya kan internet dulu, jadi apakah mereka bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi juga. Kemudian selain itu terkait dengan loyalitas pengunjung, apakah ada kunjungan kembali seperti itu. Halo, iya. Itu nanti banyak sekali tidak bisa Nah, cetan kan bukan Pak Tut. ya. Mana sertika Pak Tut? Sebenarnya kali ini Nah, fokusnya di manajemen Nanti, homestay-nya Dek. terkait standarisasi sama marketingnya seperti itu. Tapi yang loyalitas ini saya masih ragu apakah kenapa kesini harus Ringnya masukkan tiku. juga di Sekarang udah datang. Kenapa? Itu nanti kalau kamu masukkan jadi luas sekali Lagi ya? pembahasanmu. Jadi mungkin fokus saja ke salah satu apa namanya poin. Contoh tadi manajemen homestay yang mananya, mau marketingnya kah, atau namanya strategi bertahan di pandeminya kah, atau bagaimana menjaga kualitasnya atau meningkatkan kualitas dari kualitas layanan dari Enggak aku sih. atau bagaimananya, fokus ke salah satu yang kecil saja tidak apa-apa. kalau misalkan kelompok kami mengambil strategi yang dilakukan di strategi bertahan di era pandemi ini bisa ya. sangat bisa. Strateginya kan bisa macam-macam tuh, mungkin salah satunya tetap apa namanya memenuhi protokol kesehatan, memenuhi standar kesehatan, kemudian masyarakat juga bagaimana mereka melakukan vaksinnya gitu. Itu sangat memungkinkan. Tapi kan hanya fokus pada masa pandemi. Ibu terima kasih. Dan juga menurut Ibu sebaiknya kita fokus ke satu homestay saja atau kita di beberapa homestay kemudian di-compare ya. Kalau individu menurut saya kan beberapa itu akan lebih baik. Jadi ada gambaran apa Bisa, Dek, tipis. itu strategi Buka bajunya. strateginya ini gitu. Tapi kalau homestay yang dikelola Balkondes itu kan Balkondes punya beberapa homestay yang dikelola gitu kan. Itu saya rasa source-nya source datanya itu dari Balkondes saja tidak masalah gitu. Tetapi kalau yang berdasarkan individu itu saya rasa ya beberapa itu akan mewakili. Baik, terima kasih Bu atas masukan-masukannya. Mungkin jika ada kendala lagi saya akan pribadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tidak selanjutnya ada silakan. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kelompok kami, kelompok 12 itu masih belum tentang kelompok kami. Jadi kepingin itu masih punya perbincangannya. Rencananya kami ingin mengambil
pengaruh review online terhadap keputusan pengunjung ke kopi klotok. Nah, kalau misalnya membahas mengenai review online itu kan pasti juga merambat ke pelayanan, kepuasan pengunjung, dan rekomendasi pengunjung gitu. Terus juga biasanya calon pengunjung itu juga melihat terkait ini sebelum datang ke destinasi itu. Nah, apakah topik yang akan kami ambil ini tuh masuk ke dalam temanya? Sangat masuk. Kopi klotok itu kan salah satu bagian dari industri kan, meskipun mungkin tidak sebesar katakanlah hotel dengan bukan hotel ya, restoran dengan bintang 1, bintang 2-nya, tetapi ini kopi klotok bisa menjadi lokasinya. Kemudian untuk fokus bahasannya terkait dengan review pengunjung itu masih bisa kita kita ulik, kita kaji begitu. Saya juga sebenarnya heran kemarin libur panjang yang akhirnya bisa mudik itu, kopi klotok itu kan antriannya bisa berjam-jam ya, jam-jam masih sangat panjang begitu. Mungkin itu akan menjadi bahasan yang sangat menarik ketika fokus ke kopi klotok, kemudian itu tadi reviewnya. Tetapi tadi kan mau membahas review, kemudian disandingkan dengan apa reviewnya? Pelayanannya sama kepuasan pengunjung. Kalau misalnya pengunjung mau mereview jadi besar banget pakai baju. Pelayanan diberi. Nah, itu nanti mungkin kalian nanti bisa membatasi bahasanya. Mungkin nanti pelayanannya lagi 15 menit. Apanya beberapa topik begitu. Atau bisa review kan sekarang cuma ya kalau tidak salah. Atau telepon. Itu kalian fokuskan ke media yang digunakan untuk Bapaknya review, si atau Adis. kalian bisa Coba telepon, tahu nggak? range waktunya, range waktu review. Oh, ini tiga bulan terakhir, gitu, terakhir atau 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Gitu. Jadi tidak keseluruhan review dari awal. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian untuk mempersempit ini mempersempit bahasan, membatasi apa yang perlu, apa yang akan dibahas, membatasi apa yang akan dibahas. Karena nanti kalau tidak ada pembatasan tersebut, reviewnya kan akan sangat banyak sekali, bisa dari Google bisnis itu ada, kemudian ada di dari kemarin ya di sini. Nginep Dede. Hijau apa namanya? Kok saya lupa ya namanya. Maafin. Review. Bukan Gojek. Kesini lupa saya, yang terkait dengan perjalanan. Ya, kan Dia ada destinasi, dia ada restoran juga begitu. Enggak. TripAdvisor. Kemarin udah banyak dia beli es krim 3 kali. Nah itu, atau mau review dari mananya gitu. Modes. Bisa dibatasi apa? Modes selalu bangun. Komen nih di Instagram atau apa gitu. Oh, jadi kami nanti misalnya beli bisnis juga sih. Sama bisa kalau punya kita ambil beberapa akhirnya Ini tidur direkam. kita juga sering masuk ke TikTok gitu, rame gitu, jadi mungkin akhir-akhir ini aja bisa lebih rame-rame gitu. Oke. Jadi TikTok juga masuk. Iya, saya sering menemukan Iya. brand TikTok saya tentang orang-orang Agak gerak kita juga. bagus jadi
itu apa namanya, media YouTube-nya juga masuk Kok ke Des? hmm, Lagi 15 berdasarkan tidak. menit. Mungkin kalau Setengah kita, 4. kita kayaknya lebih ke bisnis lagi buat Ya, kalau nggak apa-apa. Nah, itu yang perlu dibatasi adalah Dia kemana? kalian harus membatasi apa yang mau data yang kalian Ada ambil aja. tidak terlalu lebar. Bu, terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Jihan. Silahkan jika masih ada lagi atau teman-teman Sama Allah kita di atas. dapat mendengarkan ya ide dari kelompok-kelompok yang lain begitu. Sama Allah Ya, tadi teman-teman di punya atas. saran, punya komentar, begitu dipersilahkan. Tahu. Udah. Ente nangis. Ada. Dia pindah. Gak pindah balik. Silakan Iswan. Mungkin Enggak, meme. Gak nenek. bertanya tuh sama ini dari yang teman-teman tadi bilang tuh story-nya tuh boleh sama nggak sih? Kayak bahasanya tapi kayak lokasi pengambilan datanya yang berbeda. Terus yang kedua, kami tadi dari Mana? apa yang ibu tadi sampaikan kepada kelompok satu, kelompok Apa? yang kami itu kami jadi kepikiran nanti Jajan. takutnya malah keluar Iya. jalur tersebut, kayak keluar dari konteks yang diminta. Kami itu Bisa dia. tadi diskusi singkat di grup kami. Rencana mau ganti topik jadi ini Bu, analisis strategi Udah. hotel dalam merespon tren staycation meningkatkan Tadi lah. itu kira-kira bisa nih. Kami soalnya udah Mandi bareng sama Mokmin. mungkin kami di mana di hotel seperti itu juga punya Yang pertama sama topik pembahasan itu sebenarnya tidak masalah. Banyak hal yang membedakan. Contoh metodenya berbeda, lokasinya berbeda. Yang Muadesnya dong yang gedean. Kameranya. Ada pengetahuan sebaiknya berbeda. Oh, nih Muadesnya Dede yang gede. Kalau yang ini tadi Muades tuh yang gede. Tuan sampaikan mengenai Kasihan strategi Dinya bangun. strategi Senyum-senyum dia, senyum-senyum. menanggapi tren staycation. Nah, itu saya rasa sangat-sangat bisa sangat-sangat bisa diangkat dan Udah. tadi memang ada beberapa yang fokus ke Pas mandi sama tapi apa dipisah sama mandinya sama saya rasa tidak Di salon keramas bisa. alat bagus dibandingkan yang tadi loh. Itu tadi yang kekhawatiran saya sama teman-teman nanti akan lebih fokus ke antropologi dibandingkan ke tapi kalau ini topik yang sekarang kan sangat hospitality. Jadi nanti juga teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan Iya. ke kelompok lain juga cari landasan teorinya, baca literatur juga agar asli nih. depannya itu harus melakukan apa, metodenya Nih, seperti ini. bukan parfum nih, beneran nih. Teman-teman nanti akan ada gambaran bagaimana Apa? menjalankan Kencingnya Dede. teman. Enggak. baik Bu, terima kasih atas masukan dan saran. Sama-sama. Silakan jika masih ada lagi. Ini lihat nih. Ini asli nggak ada kencing. Nah, ada nih, nggak ada kencingnya kan? Mumpung kita masih bisa bertemu. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita ya Dan di kelas atau kemudian kita
kami mau ambil topik ini dan kami sudah ketemu di Kok nggak pakai celana haji? Coba berdiri. Duduk. Berdiri. lokasi tempat yang kayak pas banget buat Kayak pocong ya. observasi itu di luar ketahuan gitu misalnya. Diambil sama bapak. Dari kelompok kami itu nggak ada yang dari Jakarta misalnya, tapi Enggak. bahkan apanya tuh tempatnya tuh ada di Jakarta, jadi kami nggak ada Orang yang di meninggal. Jakarta. Jadi kami sebenarnya Siapa meninggal kami tadi? nggak tahu deh. Bapak meninggal. Itu jadinya di literatur Pak Karim. nggak apa-apa atau harus ada sesuatu yang belum apa-apa untuk penugasan ini. Kayaknya amat deh Sabel. Yang pertama, Abel itu siapa sih, Modes? kalau observasi harus ke lapangan, harus ada yang ke lapangan. Kalau wawancara sekarang kan ada Nggak punya apa tuh fotonya? ada apa namanya, ada video conference, media lainnya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau mau menggunakan kuesioner, sekarang Abel itu tapi siapa? dilakukan atau pakai Google Form atau pakai media sejenis lainnya, itu bisa diakali tergantung Yang bilang apa dulu? metode teknik pengambilan data yang nanti teman-teman akan gunakan. Yang kamu ke rumahnya orang nikah Oh dulu. ya. Ibu makan siang. Ya, itu pertama. Kalian sudah menjawab jawaban saya? Udah. Jadi saya kalau misalnya ada jawabannya saya langsung Enggak. Oke. Sama-sama Tania. Selanjutnya ada Juan. Oke, izin. Ya, habis materinya. Karena setahu saya Bye. travel itu misalnya kayak akomodasi seperti kayak travel, Iya aku. kayak kendaraan kayak Nah, kita kan bisa pesawat, belajar sama penerbangan Kak itu tadi. kan masuk ke Kok iya juga hospitalitas kita juga ya. bisa belajar. Kalau Tapi ini Pak, Nah, kalau memang asli ada dong ya kan? kelompok kami karena kami belum pasti Tapi, juga itu mau kayak Betul naik. membahas Betul naik. karena saya kenal orang di penerbangan gitu dan dia bahas Bang. katanya kalau penerbangan Abang-abang. itu masih belum tertata gitu. Wah. Masih banyak itunya seperti ada yang Hmm. customer yang Mau giniin ya, apa tempat itu dulu ya? tidurnya bagaimana atau penerbangan Tak, Pak. gimana misalnya ini seperti itu. Dia bisa Kebetulan bersih. karena saya ada kenalan seperti itu yang mau pekerjaan di sini, mungkin kami ini berniat untuk kayak wawancara mengapa penerbangan di Indonesia itu seperti itu dan nanti mungkin meminta solusinya. Itu bagaimana Bu Andaya ini, apakah masuk ke topik buat kajian hospitalitas ini? Apa? Bentar, yang Kok pertama jadian? adalah permasalahannya Nggak apa tahu dulu? kan bilang ya? Eh, Yang jadian. kepuasan customer Bu Andaya. Kepuasan customer Ya di ada. penerbangan Ya dek Indonesia dan secara nanti umum aku seperti itu. ke rumahmu kok. Karena banyak itu. Iya iya iya. Kok di rumah gini? Pak Tut. Ketidakpuasan masalahnya karena ada Lagi di rumah Pak Tut. ketidakpuasan pelanggan Pak Tut itu siapa sih? eh, Pak Tut tahu nggak sih yang imigran itu? di Indonesia. Oh Pak Tut double. Iya. Iya. Terus yang mau Pak dibahas Tut apa? imigran. Iya. Mungkin membahas Iya, kenapa iya. kayak itu yang menyebabkan ketidakpuasan itu terjadi sama mungkin solusi yang mungkin bisa dilakukan Ya aku nanti ke untuk menangani itu. ya. Karena Ini mau dilihat dari sudut pandang mananya? mungkin nanti kita lihat dari sudut pandang karena yang akan kami wawancara itu Pak Tut maksudnya kebetulan gimana nih? kepala bandara di daerah Makassar ya sekarang. Sama nanti mungkin kita lihat sudut pandang dari customer seperti itu, kayak lihat kuesioner yang sudah ada atau misalnya penelitian yang sudah ada. Jadi kita lihat dari dua sudut pandang seperti itu.
bagaimana menurut Tapi tetap ke pelayanannya ya yang ini ya, apa yang dibutuhkan ya. Iya. Kalau masuk ke pelayanannya, ya itu masuk ke topik kita untuk buat apa namanya, buat mata kuliah ini. Apa sih namanya? Tapi yang masih saya bingungkan, Makanya jangan pilih dia, pilih aku tadi lah. Itu udah nggak pinter, dia udah bukan karena setahun aku. Dia cuma setahun, aku kan 1 tahun. Cuma 1 tahun. saya belum Tak merasa bilang apa dan ulang lagi deh. di bagian Oh, kok agak jelek ya bukan patut. Lebih bagusan punya dedek sih kayaknya. coba diceritakan dari awal, maksudnya Kayak ini cara pegang putar. tadi dari Nah, permasalahan kayak ini pegang putar. Intinya kalau sudah ada gambaran Bisa. mungkin tadi awalnya isunya ini adalah kita fokus ke kelalaian Gila nih. maskapai dari dengan pelayanan dari customer dari Satu. pengunjung. Loh kok? Satu. Ini dong. Customernya dari Kayak gini dong. maskapai tersebut. Aslinya kayak ini. Isunya yang lebih kayak penerbangan itu sering di-delay atau Tulis kehilangan apa? koper, kita masuk ke Saya pelayanan tulisin. pelayanan. Kamu tulis apa bilang aja. Ya kayak tadi yang Tulis apa? kami mungkin gunakan adalah Tuh, wawancara. tulis apa? Ya, karena yang akan kami wawancara itu tidak terikat dalam suatu maskapai atau salah satu perusahaan. Jadi mungkin nanti hasil wawancaranya itu sifatnya mungkin jauh lebih netral buat yang tidak memilih dari maskapainya tersebut. malah masalahnya di sana. Kalau mau membahas tentang kepuasan customer ke maskapai, sebaiknya ya solusinya dari maskapainya, karena kalau pelayanan bandara itu kepala bandara ya, otoritasnya kan hanya sampai apa namanya hanya di bandaranya itu saja. Di penerbangan sipil kita itu berbeda dengan penerbangan di negara lain, karena pengelolanya itu macam-macam. Ada maskapai itu punya otoritas sendiri ketika apa namanya Dia tambahin ya. terkait dengan maskapai bandara tidak bisa Sini berbuat dek, tulis. apa-apa. Ini mejanya dek. Tapi kalau untuk pelayanan sebelum dia flight di dalam bandaranya itu otoritasnya angkasa pura. Coba Kak, Di dalamnya salah satunya yang bandara tersebut. Begitu. Kemudian di dalam bandara saja Udah habis. juga Ini apa? si customer tidak puas dengan pelayanan KKP. KKP itu kantor KKP Kesehatan Pelabuhan. Nah itu yang kalau kemarin masih sampai sekarang ini masa pandemi itu yang mengurusi dia layak terbang atau tidak, bandara tidak punya kuasa terhadap itu begitu. Jadi sebaiknya kalau mau seperti itu Ayo patut gak bisa difokus ke tutup. ininya apa namanya Tutup. yang perusahaan mana yang mau dikaji begitu, karena kalau masalah delay itu juga kadang tidak sepenuhnya kesalahan dari maskapai. Kadang contohnya nih seperti di Yogyakarta yang di Sucipto dulu itu kan bandara yang mengelola Angkasa Pura, tetapi bandaranya itu kan milik dari AO. Ketika pemiliknya mau menggunakan, mau untuk latihan, mau tidak mau, yang lain yang menyewa tempat di sana termasuk Angkasa Pura sebagai pengelola bandara
mencapai Ini tak masukin lagi. Ini tiga bidang topik. layanan penerbangan itu yang hanya pinjam lokasi itu harus Masukin lah dulu, rapiin dulu baru. itu. Jadi apa ya, kalau saran saya, kalau mau tadi menargetkan katakanlah kepala bandaranya gitu, fokusnya ke pelayanan bandara saja. Ini taruh di tempatnya lagi. Pintu apa ya, pintu gerbang bandara itu sampai di dalam, sampai dia masuk ke ini apa namanya, ke pesawat. Ini masukin dong. Kalau sudah masuk di pesawat, bandara sudah tidak punya otoritas lagi. Itu berarti Awalnya kan Tapi kalau misalnya masuk neraka Pak Jod lah yang ini. wawancara orang dari maskapai tersebut, apakah topik tadi bisa digunakan? bisa Misalnya sangat digunakan. Tetapi itu tadi fokusnya ke kalau mau mau ke kepuasan dari customer maskapai, ya fokusnya ke pelayanan maskapai. Sudah ya kata dia. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut dulu. Sama-sama. Ada lagi? 19. Silakan teman-teman. Kata ada acara. Sudah cukup, semuanya sudah clear, tidak ada kebingungan lagi, sudah ada pencerahan, sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, bisa hilang ya? Apa? Sudah ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, karena ini adalah pertemuan kita terakhir untuk mata kuliah ini di kajian hospitalitas. Saya sekaligus mewakili Sida, mohon maaf jika selama kita berinteraksi ada kesalahan yang pernah kami perbuat, ada kekurangan yang kami lakukan, itu kami minta maaf. Kemudian saya juga ingin berterima kasih terhadap teman-teman semua atas partisipasinya di kelas ini, atas keaktifannya dengan mengikuti semua kegiatan yang telah kami rencanakan untuk teman-teman semua di mata kuliah kita. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp saya saja secara personal, tidak masalah. Insyaallah akan saya respon, meskipun kadang agak slow respon begitu, tetapi jika ada yang membutuhkan pertolongan, insyaallah akan saya bantu sebisa mungkin. Itu ya, semoga dari apa yang kami sudah siapkan untuk teman-teman, dari kegiatan maupun Dede yang nulis. materi yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman, bisa diterima dengan baik, itu ada manfaat yang bisa diambil. Ya, ini meskipun teman-teman ini semester 2 ya, meskipun di awal perkuliahan, ya ini semoga bisa jadi bekal nantinya untuk perkuliahan ke depannya, jadi juga untuk masa depan teman-teman gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang pernah kami lakukan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akhiri kelas ini sore ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita ada kesempatan lagi bertemu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Juga.